Apakah saudara pernah berkata bahwa saudara mengasihi Tuhan? Tentu saja kita seringkali mengatakan kalimat itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan? Kasih seperti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, kita sama-sama tahu firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga, di mana di sana dicatat bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan firman Allah mencatat bahwa orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya kita rindu janji firman Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah jadikan berhasil. Namun yang menjadi masalah seringkali bagi kita adalah untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap harinya, untuk konsisten menghidupi firman Tuhan setiap harinya. Itu sebabnya saudara, channel ini dibuat untuk menolong saudara setiap hari, mengingatkan saudara setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan dan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, lihat tanda subscribe di layar saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara sudah mensubscribe dan sudah menekan tanda loncengnya, maka setiap hari melalui channel ini saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena setiap hari di jam 5 pagi akan diposting seri renungan baru di channel renungan ini. Puji Tuhan saudara. Saudara, topik yang akan kita bicarakan dalam video ini adalah topik tentang mengasihi Tuhan. Apakah saudara pernah berkata bahwa saudara mengasihi Tuhan? Tentu saja seringkali kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Sebelum kita akan melanjutkan topik ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang.
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik bukti kita mengasihi Tuhan. Di mana di video pertama dan video kedua kita sudah belajar dari teks firman Tuhan yang mendasari topik ini adalah dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Di mana di video pertama kita sudah belajar. Pertanyaan pertama di ayat 15, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kita sudah belajar kata mereka itu berasal dari kata tauton, kata ganti penunjuk yang bisa saja diterjemahkan orang-orang atau bisa saja diterjemahkan hal-hal. Tapi saudara bisa lihat di video pertama bahwa kemungkinan besar itu menunjuk kepada hal-hal dan kemungkinan itu menunjuk kepada ikan-ikan atau jalannya atau peralatan menangkap ikan yang baru saja berhasil dan sukses menangkap ikan yang besar-besar sampai jumlahnya pun disebutkan di ayat 11, saudara. Alasannya kenapa, saudara bisa lihat di video yang pertama nanti. Jadi saudara, di video pertama kita sudah belajar bahwa Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini, mungkin ikan-ikan besar ini, dan sebagainya. Yesus mau supaya kasih kepada dia itu lebih daripada kasih terhadap keberhasilan, kesuksesan, cinta terhadap pencapaian-pencapaian hidup kita di dunia ini.
Jadi Yesus mau kita mengasihi dia lebih daripada semua yang kita capai dan peroleh dalam kehidupan kita. Itulah bukti kasih kita kepada dia. Itu yang sudah kita belajar di video pertama. Dan di video yang kedua, saudara, kita sudah belajar juga 3 kali Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan setiap kali Simon menjawab, sampai 3 kalinya Simon menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan, 3 kalinya juga Yesus menegaskan, gembalakanlah domba-dombaku di ayat 15 bagian terakhir. Kemudian ayat 16 bagian terakhir, gembalakanlah domba-dombaku. Dan juga ayat 17 bagian terakhir, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, ketika Simon mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, Tuhan mau bukti, dan buktinya itu adalah mengerjakan pelayanan sesuai dengan panggilan Tuhan atas dia, yaitu mengerjakan pelayanan penggembalaan umat-umat Tuhan. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan yang kedua, kita sudah belajar dari video kedua, adalah bahwa kita melayani dia sesuai dengan panggilan kita. Itu bukti yang kedua, kita mengasihi Tuhan. Dan di video ketiga ini, saudara, saya ingin kita belajar bukti ketiga bahwa kita mengasihi dia. Di mana setelah 3 kali Yesus bertanya di ayat 15, 16, dan 17, 3 kali Yesus bertanya kepada Simon apakah dia mengasihi Tuhan. Dan 3 kali juga Simon menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan. Lihat saudara, ayat yang ke-18 dan 19 saya baca bagi saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lalu kemudian ayat 19, perhatikan saudara. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, hal yang ditegaskan melalui firman Tuhan mulai ayat 18 dan 19 ini adalah bahwa setelah Petrus menjawab kepada Yesus, saat Yesus bertanya apakah dia mengasihi, apakah Simon mengasihi dia, Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Setelah 3 kali, kemudian akhirnya Yesus berkata bahwa Yesus menegaskan, menjelaskan bagaimana Petrus akan mati. Mati di dalam pelayanan, mati untuk melayani Tuhan, mati dalam iman kepada Tuhan. Dan kemudian kata terakhir yang dia ucapkan adalah ikutlah aku. Nah, artinya saudara, bahwa kalau memang Simon mengasihi dia, maka apapun yang terjadi, Yesus menjelaskan bahwa kamu akan mati dengan cara begini. Tapi kalau kamu mengasihi aku, ikutlah aku apapun yang terjadi. Begitulah kira-kira bahasa simpelnya. Artinya saudara, bahwa mengasihi Tuhan itu harus dibuktikan dengan tetap mengikut dia apapun yang terjadi. Apapun kondisinya, bahkan sampai mati mengikut dia apapun kondisinya. Bukan musiman mengikut Tuhan. Bukan kondisi yang menentukan mengikut Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, bukti dia mengasihi Tuhan adalah tidak ada musimnya. Dan tidak ada kondisi yang menentukan bahwa dia mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dan tetap mengikut Tuhan bahkan sampai mati. Harus mempertaruhkan nyawa demi iman dan pelayanan. Itulah yang dituntut Tuhan dari Petrus. Seberapa banyak orang saudara yang seringkali berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, tapi sekarang tidak nampak di mana. Yang gampang mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan ketika mungkin dia diberkati. Tetapi akhirnya ketika ada cobaan, ada ujian, tidak nampak entah kemana. Hari ini, bukti kita mengasihi Tuhan, firman Allah dengan jelas, tegas menjelaskan di sini. Di ayat 18 dan 19, ketika setelah Yesus bertanya kepada Simon bahwa apakah dia mengasihi Tuhan, maka ketika Simon menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan, Yesus berkata, kamu akan mati dengan cara begini-begini. Dengan cara penderitaan, tetapi ikutlah aku. Dan akhirnya Petrus memang buktikan, menurut tradisi, menurut sejarah, Petrus mau mati untuk Tuhan. Bahkan saat dia, menurut tradisi dia mati dengan disalibkan, saat dia disalibkan dengan kepala ke atas, dia minta dengan kepala ke bawah, karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus.
Artinya apa, saudara? Betul, benar-benar Simon membuktikan kasihnya bukan hanya sekedar kata lagi, bahkan sampai mati pun disalibkan dia siap untuk imannya dan bukti kasihnya kepada Tuhan. Hari ini, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, puji Tuhan, saudara, tapi buktikan bahwa kita mengasihi Dia, apapun kondisi dan kapanpun, bahkan sampai mati, buktikan bahwa kita mengasihi Dia, apapun kondisinya. Mungkin Tuhan izinkan saudara menderita dalam hidup saudara. Di sanalah bukti kasih itu nyata, bukan sekedar kata. Saudara, saya mengingat kesaksian hidup yang saya alami dalam kehidupan saya pribadi. Saya mau bersaksi sebentar untuk saudara. Saya masih mengingat ketika saya merintis pelayanan yang hari ini saya layani. Di tahun 2000 saya merintis pelayanan ini, saudara. Dan daerah ini bisa dibilang unik pada masa itu. Begitu banyak kekacauan yang terjadi pada masa itu. Dan saya merintis dalam kondisi yang demikian. Tidak usah saya ceritakan bagaimana dan apa yang harus saya hadapi dalam merintis pelayanan di sini pada waktu itu. Sedang terjadi situasi yang sangat mencekam karena adanya peperangan di daerah tempat saya melayani, tempat saya merintis pada waktu itu. Dan sampai-sampai keluarga juga berkata, apakah tidak ada tempat yang lain? Tetapi di dalam hati saya tahu persis bahwa Tuhan memanggil saya untuk merintis pelayanan di tempat ini. Dan Tuhan memanggil saya, apapun kondisinya, untuk melanjutkan pelayanan. Dan kisah yang unik, saudara, saya sangat bersyukur. Saya punya orang tua rohani, dan satu kali ada tawaran kepada saya dalam kondisi seperti itu. Bahkan waktu itu saya ingat istri saya sakit, dan saat mengalami sakit yang seperti itu dan kondisinya juga agak sulit, lalu kemudian saya ditawarkan untuk pindah ke satu lokasi pelayanan pengembalaan yang keadaannya semuanya jauh lebih baik. Saya sangat bersyukur atas tawaran itu. Saya sangat bersyukur atas perhatian oleh orang tua rohani saya ini. Tetapi pada waktu itu di hati saya ada satu keyakinan bahwa panggilan Tuhan di sini. Sehingga waktu itu saya ingat jawaban saya. Saya bisa pindah tapi saya takut hanya tubuh saya yang pindah tapi hati saya yang tinggal. Dan saya ingat sekali orang tua rohani saya ini berkata bahwa kalau gitu jangan, lanjutkan. Nah, saudara, seberapa banyak orang melayani Tuhan itu juga didasarkan oleh kondisi. Ketika ada tawaran-tawaran yang lebih baik, sekalipun dia tahu bahwa inilah panggilannya, akhirnya menerima tawaran yang lebih baik. Hari ini, kasih kita kepada Tuhan, sekali lagi di video kedua kita sudah belajar, kita harus melayani Dia sesuai dengan panggilan. Bahkan saat situasi tidak seperti yang kita inginkan sekalipun, kita harus buktikan bahwa kita mengasihi Dia dengan tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Dengan tetap mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Bukan ditentukan oleh kondisi, saudara. Saudara, dalam kita mengiring Tuhan, kita pasti tahu apa petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Dalam kita mengiring Tuhan, kita pasti mengerti apa arahan-arahan Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau memang kita hidupi dalam pengiringan kita, pergaulan kita dengan Tuhan. Dan saat saudara memahami petunjuk-petunjuk Tuhan, bukti saudara mengasihi Dia, saudara akan hidup menurut petunjuknya itu. Sekalipun dari sisi kondisi, dari sisi keinginan kita secara daging, ada hal yang lebih baik. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita akan memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Bahkan menderita sekalipun harusnya kita siap. Petrus bahkan sampai mati ketika Yesus berkata, ketika Yesus ceritakan bagaimana kisah kematiannya nantinya, lalu Yesus berkata kalimat terakhir, ikutlah aku. Dan kemudian Petrus membuktikan bahwa dia ikut Yesus sekalipun harus mati disalibkan. Hari ini Yesus berkata kepada saudara, kalau saudara berkata bahwa saudara mengasihi Dia, Yesus berkata kepada saudara, ikutlah aku. Dan itu bukan hanya dalam situasi yang baik. Bagaimana kalau besok Tuhan izinkan kondisi tidak baik? Saat tawaran itu diberi kepada saya, saudara, istri saya sedang sakit dan waktu itu sangat baik kalau saya terima secara pikiran. Tetapi sekali lagi saya tahu kehendak Tuhan.
Dalam kehidupan saudara hari ini, pertanyaannya adalah, kalau saudara mengasihi Tuhan, apakah saudara siap? Kalau suatu saat Tuhan izinkan saudara dalam situasi menderita, apakah saudara tetap siap membuktikan saudara hidup melayani Tuhan, saudara hidup mengasihi Tuhan? Bahkan, kalau Tuhan izinkan kita menderita, apakah saudara akan siap tetap mengasihi Tuhan dan tetap mengikut Tuhan? Apapun tawarannya, apapun keadaannya. Bahkan kalau sampai mati nanti, apakah saudara akan tetap mengikut dia? Yesus berkata kepada Simon, ikutlah aku. Dan Simon membuktikan dia ikut Tuhan sampai dia mati disalibkan. Saudara, hari ini, kalau sering kali kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, seberapa banyak kata-kata itu hanya kata-kata kiasan. Kata-kata itu adalah kata-kata yang manis untuk didengar, tanpa bukti, saudara. Hari ini Yesus berkata kepada saudara dan saya. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan apakah engkau mengasihi aku? Kalau hari ini kita jawab seperti Simon, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tahukah saudara bahwa kasih yang diinginkan oleh Tuhan? Dari video pertama kita sudah belajar, video kedua dan video ketiga ini. Kasih yang diinginkan oleh Tuhan. Kasih yang kita buktikan kepada dia dengan mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang kita capai, apapun yang kita peroleh. Kalau Tuhan memberkati saudara, jangan pernah saudara lebih mengasihi berkatnya daripada dia. Kalau Tuhan mengizinkan saudara berhasil dalam hidup saudara, jangan pernah setelah saudara berhasil, saudara lebih sibuk untuk mengurusi keberhasilan saudara daripada datang kepada Tuhan. Jangan pernah saudara mengasihi apapun yang Tuhan berikan kepada saudara lebih daripada saudara mengasihi dia. Itulah buktinya kalau hari ini saudara mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, kita sudah belajar juga bahwa bukti kita mengasihi dia, kita melakukan panggilan pelayanan kita. Kita mengerjakan pelayanan sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Kalau kepada Simon dia berkata sampai 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Kepada saudara, saudara yang tahu apa panggilan Tuhan atas hidupmu di tengah pekerjaan Tuhan, kerjakan itu sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan. Bukan untuk siapapun, bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, dan bukan untuk siapapun. Tapi kerjakan itu untuk Tuhan sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan. Supaya kata-kata saudara mengasihi Tuhan itu bukan hanya kata-kata kiasan. Kerjakan pelayanan itu dengan cara yang terbaik sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, kita sudah belajar juga bahwa kita akan ikut dia apapun kondisinya. Kita akan tetap melayani dia apapun keadaannya. Seberapa banyak orang yang semangat melayani dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi mengasihi Tuhan itu bukan digantungkan oleh kondisi, bukan tergantung kondisi saudara. Tetapi setiap saat, setiap keadaan kita harus mengasihi dia. Bahkan sampai mati kita akan mengasihi Tuhan. Itulah bukti dan itulah kasih, bentuk kasih yang dituntut oleh Tuhan dari kita. Mengasihi dia lebih dari segalanya. Melayani dia dalam panggilan pelayanan yang dia panggil dalam kehidupan kita, yang dia tentukan bagi kita. Dan kemudian mengikut dia sampai akhir kehidupan kita. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Kita bersyukur buat renungan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Tetap hidup mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kembali buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Di mana di video pertama kami sudah belajar bukti kami mengasihi Engkau, kami harus lebih mengasihi Engkau lebih daripada pencapaian, berkat, dan apapun yang kami raih dalam hidup kami. Dan di video kedua kami sudah belajar bahwa bukti kami mengasihi Engkau, bahwa kami harus melayani Engkau sesuai dengan panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan bukti ketiga, bukti kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau bukan ditentukan oleh kondisi dan waktu, bukan musiman, tetapi kami mengasihi Engkau apapun keadaannya, bahkan sampai mati kami ikut Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.